Ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan: gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Alat dan bahan yang diperlukan untuk gerak seismonasti yaitu tumbuhan putri malu, alat tulis, handphone untuk menghitung waktu, dan tabel pengamatan. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada putri malu adalah gerakan menutup dan mengucupnya daun tanaman saat menerima rangsangan sentuhan atau getaran. Contoh gerak seismonasti sentuhan pelan. Langkah-langkah percobaan gerak seismonasti sentuhan pelan. Yang pertama, sentuh pelan daun putri malu menggunakan mistar. Lakukan stopwatch beberapa saat, tunggu hingga daun putri malu mekar sempurna kembali. Kemudian catat hasil waktunya pada lembar kerja. Dengan sentuhan pelan, ternyata putri malu mekar kembali membutuhkan waktu 3 menit 57 detik. Gerak seismonasti sentuhan sedang. Langkah-langkah percobaan gerak seismonasti sentuhan sedang yaitu: yang pertama, kita sentuh putri malu dengan sentuhan yang sedang. Nyalakan stopwatch beberapa saat, tunggu hingga daun putri malu mekar sempurna kembali. Ternyata untuk daun putri malu mekar kembali pada sentuhan sedang, kita memerlukan waktu yaitu 4 menit 34 detik. Gerak seismonasti sentuhan kasar. Langkah percobaannya sama seperti sebelumnya, yaitu kita sentuh dengan kasar daun putri malu. Kemudian kita nyalakan stopwatch dan tunggu beberapa saat hingga putri malu mekar kembali. Ternyata untuk daun putri malu mekar kembali dengan sentuhan kasar yaitu membutuhkan waktu selama 5 menit 16 detik. Yang selanjutnya yaitu gerak niktinasti. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan suasana gelap yang menyebabkan daun atau bunga menutup. Yang diperlukan pada gerak niktinasti yaitu tumbuhan putri malu, alat tulis, HP untuk menghitung waktu, kardus, dan tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah percobaan gerak niktinasti. Pilih 2 tanaman putri malu, kemudian buat label A dan label B. Setelah itu, silakan kalian sentuh putri malu agar daunnya menutup. Setelah kalian sentuh, silakan kalian letakkan kardus di tanaman putri malu yang berlabel B. Setelah itu, kita biarkan putri malu yang bagian A. Nyalakan stopwatch selama 30 menit. Kemudian silakan catat hasil yang terjadi pada lembar kerja kalian. Setelah 30 menit yang terjadi yaitu daun putri malu yang terkena cahaya, dia lebih cepat atau lebih mekar duluan dibanding dengan putri malu yang ditutup oleh kardus. Yang selanjutnya yaitu gerak geotropisme. Apa itu gerak geotropisme? Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Adapun alat dan bahan percobaan gerak geotropisme yaitu biji kacang hijau, gelas plastik, air secukupnya, deterjen 1 sendok makan, sendok 2 buah, gunting, dan kertas tisu. Pertama-tama kita buka deterjen, lalu kita tuangkan 1 sendok makan deterjen ke dalam air 1000 ml, kemudian kita aduk rata. Kita tuangkan air yang berisi deterjen itu ke dalam aqua gelas yang sudah kita beri label hingga penuh. Setelah itu kita beri lagi air yang normal ke dalam deterjen, kemudian kita tuangkan lagi air deterjen itu pada aqua gelas yang sudah kita beri label
sampai seterusnya seperti itu sampai gelas ke-7. Setelah kita selesai menuangkan air ke dalam aqua gelas, lalu kita taruhkan kertas tisu ke dalam aqua gelas yang masih kosong secara menyeluruh sampai aqua gelas yang ke-7. Kemudian setelah itu kita tuangkan 2 sendok makan ke dalam setiap aqua gelas yang sudah berisi tisu. Kita lakukan hingga semuanya terisi sampai aqua gelas yang ke-7. Setelah kita menuangkan 2 sendok air, lalu kita tuangkan atau kita beri biji kacang hijau di setiap aqua gelas yang sudah diberi tisu dan air deterjen secukupnya. Kemudian kita letakkan semua aqua gelas yang sudah terisi dengan biji kacang hijau ke dalam kardus dan kita tutup rapat tanpa ada celah udara sedikit pun. Kemudian kita diamkan selama 1 hari. Setelah itu mari kita amati. Setelah 1 hari, ini dia biji kacang hijau yang telah kita tanam di dalam kapas. Nah, ini dia hasilnya teman-teman.